Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang, di antaranya yang pertama, saya sendiri Nina Ismaya, kedua, Mawaddah Warahmah, ketiga, Nirwana Alang. Adapun tujuan pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah patologi di bawah dosen pengampu Ibu Apoteker Denianti Espam MSI. Materi yang akan kami paparkan mengenai inflamasi dan perbaikan jaringan, di antaranya yang pertama, inflamasi akut dan kronis yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nina Ismaya. Yang kedua, mediator kimia inflamasi yang akan dipaparkan oleh Mawaddah Warahmah. Yang ketiga, penyembuhan luka dan fibrosis yang akan dipaparkan oleh Nirwana Alang. Baik, untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai inflamasi akut dan kronis. Inflamasi. Kata inflamasi berasal dari bahasa Latin yaitu inflammatio. Akar kata berasal dari kata kerja Latin inflamer yang berarti menyalakan api, membakar, atau membakar dengan gairah. Makna historis, istilah ini merujuk pada respon tubuh terhadap cedera, di mana jaringan yang meradang terasa panas, merah, bengkak, dan nyeri menyerupai sensasi terbakar, seperti api. Penggunaan istilah ini diperkenalkan dalam dunia medis sekitar abad ke-1 Masehi oleh Celsus untuk menggambarkan gejala peradangan. Jenis inflamasi terbagi menjadi 2, antara lain inflamasi akut dan inflamasi kronis. Inflamasi akut. Definisi inflamasi akut adalah respon pertahanan awal tubuh yang cepat dan jangka pendek terhadap cedera jaringan atau invasi agen asing. Respon ini bertujuan untuk mengeliminasi penyebab kerusakan, membersihkan jaringan yang rusak, serta memulai proses penyembuhan. Inflamasi akut seringkali terjadi secara mendadak dan berlangsung secara singkat, jam atau hari, sebagai respon cepat terhadap cedera atau infeksi. Etiologi inflamasi akut. Inflamasi akut dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain infeksi dan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur, trauma fisik seperti luka, benturan, atau pembedahan, paparan zat kimia iritatif, nekrosis jaringan akibat iskemia, serta reaksi imun seperti hipersensitivitas akut. Inflamasi kronis. Definisi inflamasi kronis adalah proses peradangan yang berlangsung lama dan ditandai oleh respon imun yang persisten, disertai kerusakan jaringan dan proses penyembuhan yang terjadi secara bersamaan. Inflamasi kronis yang berkembang lambat dan bertahan lama bulan atau tahun karena penyebab yang tidak hilang atau penyakit autoimun seperti pada asma, diabetes, atau penyakit radang. Etiologi inflamasi kronis. Etiologi inflamasi kronis. Penyebab inflamasi kronis meliputi infeksi persisten oleh patogen yang sulit dieliminasi. Misalnya, Mycobacterium tuberculosis, paparan jangka panjang terhadap agen toksik atau iritan, penyakit autoimun, serta inflamasi akut yang tidak terselesaikan secara sempurna. Patogenesis inflamasi akut diawali dengan pengenalan agen penyebab oleh sel imun bawaan seperti makrofag dan sel mast. Pengenalan ini memicu pelepasan mediator inflamasi, termasuk histamin, prostaglandin, leukotrien, dan sitokin. Mediator-mediator tersebut menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah ke jaringan sehingga muncul kemerahan dan rasa panas. Selain itu, terjadi peningkatan permeabilitas vaskular, memungkinkan protein plasma dan sel darah putih keluar ke jaringan, menyebabkan edema. Sel inflamasi terutama pada fase ini adalah neutrofil, yang bermigrasi ke lokasi cedera melalui proses migration, rolling, adesi, dan diapedesis. Neutrofil kemudian melakukan fagositosis terhadap patogen dan debris jaringan. Jika penyebab inflamasi berhasil diatasi, proses ini diakhiri dengan resolusi dan perbaikan jaringan. Patogenesis inflamasi kronis. Pada inflamasi kronis, rangsangan peradangan berlangsung terus-menerus sehingga sistem imun berada dalam kondisi aktivasi berkepanjangan. Sel dominan pada fase ini adalah makrofag, limfosit, dan sel plasma. Makrofag berperan sentral dengan menghasilkan sitokin proinflamasi,
seperti TNF-alfa dan IL-1 yang mempertahankan peradangan dan merekrut sel imun tambahan. Limfosit T dan B turut berperan dalam respon imun adaptif, terutama pada penyakit autoimun. Secara bersamaan, terjadi kerusakan jaringan akibat mediator inflamasi dan upaya perbaikan jaringan melalui proliferasi fibroblast dan menentukan jaringan parut atau fibrosis. Keseimbangan antara kerusakan dan perbaikan inilah yang menentukan berat ringannya penyakit. Perubahan morfologi dan gambaran klinis. Inflamasi akut. Secara morfologis, inflamasi akut ditandai oleh dilatasi pembuluh darah, edema jaringan, dan infiltrasi neutrofil. Pada beberapa kondisi, dapat terbentuk eksudat purulen atau nanah akibat akumulasi neutrofil mati dan debris jaringan. Secara klinis, inflamasi akut memunculkan tanda klasik berupa kemerahan atau rubor, panas, calor, bengkak atau tumor, nyeri atau dolor, dan gangguan fungsi atau funstiolesa. Gejala biasanya muncul cepat dan menghilang setelah penyebab inflamasi ditangani. Inflamasi kronis. Perubahan morfologi pada inflamasi kronis mencakup infiltrasi sel mononuklear, destruksi jaringan, serta fibrosis dan angiogenesis. Pada beberapa penyakit tertentu, dapat ditemukan granuloma sebagai ciri khas inflamasi kronis. Secara klinis, inflamasi kronis sering menunjukkan gejala yang lebih samar, seperti nyeri ringan yang menetap, kelelahan, atau penurunan fungsi organ secara perlahan. Karena berlangsung lama, inflamasi kronis berpotensi menyebabkan kerusakan organ permanen. Baik, itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai inflamasi akut dan inflamasi kronis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu mediator kimia inflamasi. Mediator inflamasi merupakan zat yang memulai dan mengatur reaksi inflamasi. Mediator-mediator penting yang terlibat di dalam proses inflamasi akut diantaranya yaitu amina vasoaktif atau histamin, produk lipid atau prostaglandin dan leukotrien, sitokin termasuk komekin, dan produk aktivasi komplemen. Berikut merupakan tabel mediator utama dalam reaksi inflamasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel mediator inflamasi. Tanda dan gejala inflamasi dihasilkan oleh mediator kimia. Mediator tersebut cenderung lebih berperan pada fase akut inflamasi. Prinsip umum dari mediator kimia adalah sebagai berikut. Pertama, mediator bersirkulasi dalam plasma, disentis dalam hati, dan dapat pula dihasilkan oleh sel setempat yang berperan langsung dalam inflamasi. Mediator yang berasal dari plasma, komponen klinin faktor koagulasi, bersirkulasi dalam bentuk senyawa inaktif dan dibutuhkan enzim proteolisis untuk mengaktifkan unsur-unsur senyawa. Mediator yang berasal dari sel secara normal berasal dari granula-granula, misalnya histamin dan sel pati. Kedua, kebanyakan mediator kimia bekerja dengan memberikan pada reseptor spesifik sel target. Yang ketiga, mediator akan merangsang sel target untuk melepaskan molekul efektor selanjutnya. Keempat, mediator hanya dapat bekerja sekali atau bekerja pada sedikit target dengan kemampuan terbatas. Efek yang dihasilkan tergantung pada sel target yang diinduksi. Kelima, fungsi mediator secara umum diatur dengan rapi. Perangsangan oleh satu jenis mediator akan diikuti dengan produksi mediator lain atau penghambatan mediator lain. Keenam, ketidakseimbangan kadar mediator dapat menyebabkan resiko terjadinya gangguan fungsi tubuh. Peran mediator kimia
dimulai saat agen perusak mulai merusak jaringan. Mediator ini berjalan secara paralel menuju tempat inflamasi sebagai respon inflamasi, baik itu mediator yang berasal dari plasma. Klasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu A. Mediator yang memiliki efek vasoaktif dan kontraksi otot polos seperti histamin, prostaglandin, leukotrin, platelet activating factor atau PAF, dan adenosine. B. Faktor kemotatik seperti fragmen komplement yang mentimuli gerak kontraksis neutrofil dan eosinofil. C. Enzim yang berasal dari sel mas yang dapat memisahkan komplement parikrein aktif. D. Molekul reaksi dari neutrofil dan eosinofil yang dapat membahayakan jaringan di sekitarnya. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai mediator kimia inflamasi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nirwana Alang akan melanjutkan memaparkan materi tentang proses penyembuhan luka dan fibrosis. Materi pertama yaitu proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks karena adanya kegiatan bioseluler dan biokimia yang terjadi secara berkesinambungan. Terbentuknya senyawa kimia sebagai substansi di daerah luka merupakan komponen yang saling terkait pada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka tidak hanya terbatas pada proses regenerasi yang bersifat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor endogen seperti umur, nutrisi, imunologi, pemakaian obat-obatan, dan kondisi metabolik. Proses penyembuhan luka dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu tahap hemostatis, inflamasi, migrasi, proliferasi, dan maturasi. Proses pertama yaitu hemostatis. Hemostatis memiliki peran protektif yang membantu dalam penyembuhan luka. Lepasan protein yang mengandung eksudat ke dalam luka menyebabkan vasodilatasi dan pelepasan histamin maupun serotonin. Selanjutnya, pada tahap inflamasi akan terjadi edema, ekimonis, kemerahan, dan nyeri. Inflamasi terjadi karena adanya mediasi oleh sitokin, mokin, faktor pertumbuhan, dan efek terhadap reseptor. Selanjutnya adalah tahap migrasi, yang merupakan pergerakan sel epitel dan fibrolas pada daerah yang mengalami cedera untuk menggantikan jaringan yang rusak atau hilang. Sel ini meregenerasi dari tepi dan secara cepat bertumbuh di daerah luka pada bagian yang telah tertutup daerah beku bersamaan dengan pengerasan epitel. Tahap selanjutnya yaitu tahap proliferasi, terjadi secara simultan dengan tahap migrasi dan proliferasi sel basal yang terjadi selama 2-3 hari. Tahap proliferasi terdiri dari neogenesis, pembentukan jaringan yang tergranulasi, dan epitelisasi kembali. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap maturasi, berkembang dengan pembentukan jaringan penghubung seluler dan penguatan epitel baru yang ditentukan oleh besarnya luka. Jaringan granulasi seluler berubah menjadi massa aselular dalam waktu beberapa bulan sampai 2 tahun. Perawatan luka dapat dilakukan dengan menggunakan terapi pengobatan. Salah satunya adalah menggunakan selulosa mikrobial yang dapat digunakan untuk luka maupun ulser kronik. Selulosa mikrobial dapat membantu proses penyembuhan luka, melindungi luka dari cedera lebih lanjut, dan mempercepat proses penyembuhan. Metode perawatan luka lainnya dengan balutan madu untuk pasien trauma dengan luka terbuka, di mana pasien tidak merasakan nyeri dibandingkan dengan menggunakan balutan normal, yaitu salin povidion iodin. Selain itu, dapat juga dilakukan modifikasi sistem vakum dalam perawatan luka. Pemberian tekanan negatif dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari luka, sehingga dapat mengurangi populasi bakteri
dan udema, serta meningkatkan aliran darah dan pembentukan jaringan yang tergranulasi. Materi selanjutnya adalah fibrosis. Fibrosis merupakan kondisi terbentuknya jaringan parut atau jaringan ikat berlebih akibat proses peradangan atau kerusakan jaringan yang berlangsung lama. Jaringan parut ini menyebabkan fungsi organ menurun. Ada 4 jenis fibrosis berdasarkan organ. Yang pertama yaitu fibrosis paru atau pulmonary fibrosis, yaitu paru-paru menjadi kaku dan sulit mengembang. Yang kedua adalah fibrosis hati atau sirosis, yaitu gangguan pada fungsi hati. Dan yang ketiga yaitu fibrosis ginjal, di mana terjadi penurunan pada fungsi filtrasi ginjal. Dan yang terakhir ada fibrosis jantung, yaitu gangguan pada proses pompa jantung. Adapun penata laksanaannya, di mana fibrosis itu tidak dapat disembuhkan total, tetapi dapat diperlambat dengan cara mengatasi penyebab utamanya. Yang kedua adalah obat antiinflamasi atau antibiotik. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Dan yang terakhir yaitu transplantasi organ pada kasus berat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.